Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita balik lagi di jalan-jalan di Pandeglang ya, Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya akan tunjukkan salah satu jalan kalau kita pulang dari Pantai Carita ataupun Anyer mau menuju ke Kabupaten Pandeglang, Kota Pandeglang. Kita akan lewat dan lalui jalan Raya Jiput Pandeglang ya. Ini jalur utama juga sebenarnya, bukan lagi alternatif tetapi utama. Jadi kalau kita mau mengarah ke Kota Pandeglang itu bisa melalui Labuan, lalu ke Jalan Raya Labuan Pandeglang, atau di pertigaan Caringin ini kita bisa melintasi melalui Jalan Raya Jiput Pandeglang. Nah, seperti apa kondisinya? Sekarang kita akan melaluinya. Ini kita update di tanggal 29 November 2020 ya. Cuaca kebetulan pagi tadi sempat hujan. Ini suasana pagi hari, kita rekam di jam 8:40 saat ini. Dan kamu bisa melihat kondisi terkini Jalan Raya Jiput Pandeglang ini. Well, di video sebelumnya untuk kamu yang ingin melihat bagaimana jalan raya dari tempat pelelangan ikan apa tuh namanya yang ada di Labuan sampai ke pantai-pantai, sampai ke Anyer ya, kamu bisa lihat di video-video sebelumnya. Nanti linknya saya sertakan. Oke, ini saatnya kita kembali pulang. Jadi saya sengaja untuk yang request perjalanan di Kabupaten Pandeglang kita kali ini melalui jalur pantai ya. Memang saya jarang ke area sini. Di hari ini kita laksanakan di tanggal 29 November 2020 ya. Jangan lupa tentunya klik subscribe, like, bunyikan loncengnya. Dan kamu juga bisa melihat banyak sekali jalan raya lainnya di playlist kamera video mobil, kamera mobil ataupun playlist Pandeglang ya. Jadi inilah kondisi untuk jalan raya Jiput arah ke Pandeglang ya. Kita masuk dari Caringin. Namun sebagai informasi, kami tidak menyarankan untuk Anda para pengguna mobil besar seperti misalnya bis ya, terutama untuk travel. Kalau bis lebih baik lewat Jalan Raya Labuan Pandeglang, jangan melalui jalur ini karena ini jalurnya cukup curam. Karena ini ada, kita nanti akan melintasi yang namanya area pegunungan, ada banyak di sini, Losari terutama yang akan kita lintasi. Kemudian juga ada Gunung Kasupan ya. Pokoknya ini adalah area Gunung Akarsari, seperti itu kita menyebutnya ya, Asupan, Karang, dan Losari. Nanti Gunung Asupan bisa kita lihat di sebelah kiri, tapi nanti masih jauh di depan. Ini kita memasuki Kabupaten Pandeglang ya. Kalau untuk kamu yang dari Anyer itu masuknya di Kabupaten Serang, ada Cinangka tadi di video sebelumnya. Kali ini kita sudah kembali masuk ke Kabupaten Pandeglang, dan ini nanti yang akan kita lalui diantaranya ada Jiput ya, Mandalawangi, seperti itu. Nah, ada wisata apa saja di sini? Ini di sini banyak juga wisatanya. Ada Curug Putri misalnya di Losari. Lalu juga ada tempat pemandian alami ya. Ada Cihunjuran juga, ada DM Duta Persada, lalu juga Cikoromoy nanti. Ini jalurnya adalah sama-sama di jalur ini. Untuk kamu warga Kabupaten Pandeglang yang kebetulan lagi di luar dan mungkin kangen dengan kampung halamannya seperti apa, nah ini video ini dibuat khusus untuk kamu semua warga Pandeglang di luar kota, dan juga untuk para traveling yang mau datang, traveler yang mau
wisata di Kabupaten Pandeglang. Jadi kalau untuk melalui jalur mau ke arah pantai dari Pandeglang bisa masuk di Mengger ya, pertigaan Mengger itu lurus. Nah ini nyambungnya ke sini ya. Ini berapa jaraknya? Nah, nanti kita lihat di GPS ya. Ya seperti kita lihat ini cukup menanjak jalannya. Mudah-mudahan wisata di Kabupaten Pandeglang kembali pulih meskipun ini di masa pandemi COVID-19. Ya untuk wisata pantai kayaknya untuk COVID-19 ini tidak terlalu terganggu, tetapi memang kunjungannya berkurang karena mengingat adanya PSBB di beberapa kota gitu ya. Kunjungannya dibatasi daripada jalan-jalan mungkin, jadi ya mereka lebih banyak di rumah. Tapi saat ini di penghujung November mau masuk Desember 2020, kita akan pantau kondisinya seperti apa. Kebetulan ini masih pagi ya, mungkin kalau udah siang ini rame lah. Saat ini jam 8.45 terpantau cuaca sempat hujan di Bekasi Carita. Saat ini sudah kembali cuacanya normal, cuma sedikit mendung aja awannya di atas ya. Ya, jalanan ini cukup banyak tikungan, belokan, ada tanjakan, ada turunan ya. Nanti kita akan melihat turunan dan tanjakan yang paling curam, yang namanya kalau orang sini menyebutnya tanjakan Bangangak seperti itu. Nanti kita akan cari tahu dan lihat saja nanti ya seperti apa rutenya. Nah ini buat kamu para pemula ataupun yang baru belajar mobil, tidak disarankan juga sih melalui jalur ini karena mengingat banyak tanjakan dan turunan yang cukup curam. Apalagi kalau kamu misalnya pakai mobil manual ya. Kadang-kadang untuk pemula itu masih grogi, jadi kadang-kadang suka ya itu ragu-ragu, grogi, dan kadang-kadang mesinnya mati gitu. Hati-hati ya, apalagi di saat kita menanjak. Ya, karena ini menjelang penghujung akhir tahun ya, ini cuacanya sering hujan ya, hampir setiap hari hujan. Kita ada di Desa Sukacait tadi ya. Ini kita masuk di Kecamatan Jiput, desanya Desa Sukacait. Ini kantor Kecamatan Jiput sebelah kiri yang baru kita lintasi. Seberapa lebar jalur ini? Jalur ini lumayan cukup lebar. Ini saya perkirakan sekitar 8 meter ya. 8 meter ya. Atau 8, kayaknya 8 meter ya. Ini jalan provinsi, maksudnya jalan yang apa namanya, untuk perawatannya dilaksanakan oleh Provinsi Banten. Sampai saat ini kita masih merasakan jalannya mulus, tidak ada kerusakan, dan bisa saya beritahukan juga bahwa jalan raya dari Labuan ke Carita hingga Anyer yang saya sudah lalui tadi itu mulus, alhamdulillah sudah diperbaiki. Nah di depan ini adalah salah satu jembatan yang cukup unik nih di Provinsi Banten. Memang lagi menggalakkan yang namanya jembatan itu diwarnai seperti itu.
Kita datang di Desa Bajoresmi, Kecamatan Ciput ya. Orok Ciput, orok menes nah. Mana ya orok Ciput? Kira komentar di dia. Di Antos. Yang kangen pulang kampung, kira baralik kampung ya. Ke Ciput di orok menes, orok Pulau-Sari. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanannya. Saya tidak akan skip perjalanan ini, jadi akan mengalir begitu saja, dan kita juga akan menggunakan suara dari luaran ya, dan kita bisa merasakan bagaimana sih suasana sebenarnya di lokasi ini saat kita berkendara. Cuaca gerimis sedikit, asal jangan keroyokan aja ya cuacanya. Ini memasuki bulan Desember 2020. Jangan lupa kita ingatkan kembali ya bahwa ada pilkada di 9 Desember 2020. Meskipun kita sedang pandemi COVID-19, tapi Presiden Jokowi juga sudah menandatangani di tanggal 9 Desember jadi libur nasional gitu ya. Jadi jangan lupa untuk kita semua menggunakan hak pilih kita, hak suara kita. Jangan lupa tentunya selalu terapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 ya. Adaptasi kebiasaan baru 3M. Memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Itu harus selalu disosialisasikan. Kalau kita bisa melihat di kiri kanan kita banyak kebun, kita juga sudah melihat ini banyak kawasan pertanian sawah, dan tanahnya ini landai-landai menurun, lalu kemudian ada juga yang naik ya. Kita akan sedikit memacu kecepatan. Saat ini saya di kecepatan 60 km per jam. Kita gunakan gigi 3 kalau manual. Lalu saat ini saya menaikkan gigi ke gigi 4. Jadi kalau untuk berkendara sebenarnya di saat situasi seperti ini ya baguslah. Ini sekalian saya kasih tutorial untuk yang belajar mobil kali ya. Ya, betul sekali. Ini jalanan lumayan cukup lebar, 8 meter. Kalau bis tidak ada lah di sini. Seperti saya bilang tadi, jangan kalau bis besar pakai bawa penumpang gitu, jangan lewat sini lah. Untuk keamanan silakan lewat jalur normal saja, Jalan Raya Labuan Pandeglang. Kalau ini adalah Jalan Raya Ciput Pandeglang ya, arah ke Jalan Raya Mandalawangi, Ciput, Pandeglang. Ini di sini banyak yang curam ya, banyak tanjakan, banyak turunan. Kalau sampai di Ciput sendiri masih normal, tetapi kalau lewat dari Ciput ini nanti ke arah sana, ke arah Mandalawangi, itu banyak sekali tanjakan dan turunan ya. Di depan kita melihat ada petunjuk arah bahwa ke kanan itu adalah ke Menes, dan kalau lurus itu ke arah pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang, Kota Pandeglang ya. Bulan. Saya tutup dulu karena ini cuacanya gerimisnya udah mulai keroyokan guys. Nah ini kadang-kadang jalan menjadi sempit dikarenakan banyaknya orang yang berhenti di tepian jalan, baik di kiri maupun di kanan, karena ini adalah lokasi dekat pasar ya. Jadi kalau untuk area ini keramaiannya ataupun toko-toko ruko itu adanya di pinggir jalan. Ya, kalau kamu ke kanan ke sana itu arah ke Menes ya, melalui Ciput. Jalannya ya cukup bergoyang-goyang seperti itu. Kalau nggak salah saya sudah punya videonya, silahkan kamu bisa cari di playlist untuk area jalan Ciput. Pulau-Sari juga ada ya.
tapi kayaknya kalau rute situ saya belum buatkan videonya. Adanya rute Pulau Sari ya. Oke, kita lanjutkan. Cuaca hujan saat ini teman-teman, jam 8.54. Ini hari Minggu ya, 29 November 2020. Well, gerimisnya keroyokan mulai kencang, mulai besar nih hujannya. Di depan sini sebenarnya kalau cuaca bagus juga ya, teman-teman bisa melihat pemandangan. Di kanan itu sudah mulai kelihatan area Gunung Pulau Sari. Dan untuk suhu sendiri biasanya di daerah ini adem-adem gitu ya, adem ayem ya, suhunya 25, 24, 21 kan adem banget ya, kayak pakai AC gitu. Nah, ini jalanan cukup menanjak ya untuk pengendara mobil pemula. Ini kecepatan yang kita gunakan adalah 60 km per jam dengan RPM di angka 3000. Ya, gas tadi dipanteng terus, tapi kalau misalnya udah nyampe di area atas tentunya kita turunin ya. Hati-hati, kamu juga tidak tahu apa yang akan ada di depan. Apakah tanjakan tadi, oh kadang-kadang ada yang patah gitu tanjakannya ya, tiba-tiba kita mobil bisa loncat gitu. Well, saya turunkan di gear 2, sip di gigi 2, balik ke 3, kita lanjutkan. Keroyokan banget nih hujan. Mudah-mudahan kita bisa lalui jalur ini dengan aman ya. Mengingat di beberapa lokasi di Pandeglang banyak pohon-pohon yang besar gitu di pinggir jalan. Itu hati-hati juga kalau lagi cuaca hujan deras misalnya, ataupun ada angin kencang, kita juga khawatir adanya pohon tumbang. Mudah-mudahan lokasi ini aman untuk kita lalui di beberapa kondisi tersebut. Seperti teman-teman lihat ya, di jalan ini banyak sekali pohon yang kadang-kadang berada di tepat di atas jalan. Ya, ada banyak pohon-pohon besar, ada bambu kayak gini tuh. Bambunya udah mulai turun, itu kalau ke mobil truk kena pasti ya. Kita masih berada di Kecamatan Jiput, cukup luas. Jalanan ini cukup mulus ya. Kerjaan perawatan dan perbaikan tentunya ini dilaksanakan oleh bagian Provinsi Banten. Untuk sinyal bagaimana? Ya, sinyal GSM sendiri cukup bagus di sini. Karena seperti teman-teman lihat itu ada tower, banyak tower. Ya, kayak Telkomsel, Excel, Indosat itu sudah cukup bagus. Oke, di sini kita menemukan banyak sekali yang apa namanya, amal jariah di jalan ya. Dan di depan kita lihat ada yang nikahan guys, hajatan. Wow, here we go. Apakah kita akan turun dulu? Siapa tahu lu mau sarapan dulu gitu kan, belum sarapan pagi. Karena gue belum sarapan memang nih. Aduh, wow, bawa-bawaan guys. Selamat ya atas pernikahannya, siapapun kamu. Tadi saya menyaksikan dan memvideokan bahwa hari ini adalah hari spesial. Dan spesial hari ini juga hari ulang tahun istri saya. Kebetulan ya di tanggal 29 November. Jadi selamat ulang tahun buat istri saya. Dan anak saya lagi main, sementara ayahnya harus bekerja. Oke, di depan kita masih lihat nih, jalannya cukup panjang nih tanjakannya nih. Oke, sekitar 150 meter lah tanjakan ini. Buat dikit ya. Kecepatan 50 saat ini, RPM di 2000. Ada kok yang kalau mobil truk masih ada kesini, masih kuat mereka. Kalau mobil bis enggak lah.
jangan, tidak disarankan juga melalui jalur ini ya. Ini jembatan Cihalimun yang baru saja kita lintasi ya. Nanjak lagi aja guys. Gigi 2 guys, RPM 3000, kecepatan 40. Oke, tanjak terus guys. Aduh, nih udah kita lihat nih banyak tanjakan lagi guys. Yang seperti inilah yang mau saya kasih tunjuk lah, kasih lihat. Sebelah kanan, wow, ini bagus banget, ada sawah. Tapi agak sedikit berkabut, untuk Gunung Pulau Sarinya tidak terlihat. Ini tanjakan ini tidak begitu curam ya. Yang lebih curam lagi nanti ada di depan. Oke, ini contoh saja. Untuk pemula kita gunakan gigi 2 di sini. Tekan gas, RPM di angka 3000, kecepatan 40 saat ini. Kondisi saya tanpa penumpang, sendirian doang bro. dulu zaman dulu teman gue dari Jakarta bawa mobil Matic, ceritanya zaman dulu lah. Gue isi sekitar 6 orang atau 7 orang gitu, lewat jalur ini guys. Dan itu di tanjakan yang depan sana nanti itu mobil nggak ketanjak guys. Waduh, hati-hati. Gue udah takut aja, karena waktu dulu memang gue belum bawa mobil gitu ya saat kuliah. Karena waktu itu mobilnya Matic, temen yang bawa orang Jakarta, nggak tahu jalan. Kalau kita waktu itu zaman dulu udah ada si GPS, tapi nggak begitu, kurang inilah kayak apa ya dulu ya, Google Map, karena dulu masih zaman BlackBerry kayak gitu, belum begitu lengkap. Jadi panduan kita adalah dengan menggunakan Google Map itu. Well guys, kalau ada mobil dari jalur lain, ini hati-hati juga untuk kalian untuk memperhatikan jalan ya. Kadang-kadang disebut perwisan, ini perwisannya cukup deket-deket gitu guys, jaraknya paling setengah meter, ada 30 cm. Jadi untuk para pemula lebih hati-hati lah. Tapi jangan terlalu ambil kanan juga, karena kamu akan mengganggu pengendara lain. Karena yang kita banyak lihat kan, para pemula itu kalau ke kiri takut banget. Entah dia takut jatuh atau apa gitu, keluar dari jalur kiri, makanya ngambil kanan terus. Kadang-kadang terlalu kanan gitu. Yang penting kita masih berada di ini kan, kita lihat tadi ada garis ya. Memang kalau kita lihat kalau di jalur ini banyak yang nggak ada garisnya, tapi sebagai panduan untuk para pemula khususnya, untuk amannya ya kita tetap berada di jalur kiri, tetap di dalam batas garis itulah. Nah kayak gini kan banyak kendaraan lain, jadi hati-hati. Nanjak lagi guys, kita kasih tahu di pinggir jalan sebelah kanan tuh, kamu lihat itu pohon cengkeh guys. Jadi orang-orang sini nanti kalau udah musim panen cengkeh, buah-buahan, ada pisitan, ada manggis di sini, ada durian. Sekarang lagi nggak musim apa-apa guys, udah habis teman-teman. Kalau musim durian di sini banyak yang jualan durian, kamu bisa mampirlah untuk rasain duriannya. Ini manis-manis durian di sini. Ini udah masuk kecamatan mana nih? Dari Jipur paling ya, selanjutnya ada Pulau Sari, lalu Mandalawangi dulu ya Pak. Kita harus cek lagi ke GPS. Nah, di depan ini udah masuk area pemukiman padat lah seperti itu. Di sebelah kiri adalah SD Banjarwangi. Sayangnya saat pandemi ini anak-anak sekolah belum dapat melaksanakan kegiatan aktivitas belajar tetap muka di sekolah ya. Memang sudah mulai ada aktivitas sekitar 2 mingguan ini di bulan November, tapi kayaknya bakal dikurangi lagi ya. Bagaimana lagi? Ini tanjakan guys, gigi 2 saat ini, kecepatan 40, tadi RPM nya di angka 3000. Nah ini teman-teman, ini
kita bisa lihat di sini ada jembatan 2. Ini jembatan 2 aja. Dan ini turunannya cukup curam kalau dari atas. Kalau kita dari sini nanjak. Kalau dari sana turunannya curam. Jadi hati-hati, banyak juga rawan kecelakaan di sini. Misal saya akan kalau area sini belum terlalu tinggi ya. Tapi ada jembatan yang satu lagi di depan nanti. Itu cukup curam. Ya, banyak juga kecelakaan yang terjadi. Oke, saya gunakan gigi 2 ya. Untuk saat ini kita masih pakai gigi 2 di RPM 3000, kecepatan 40 stabil. Hati-hati kamu harus sedikit pilih-pilih jalan karena di sini udah mulai berlubang guys nih. Oke, jalur kanan cukup ramai. Iya. Buat pemula hati-hati lah kalau melintasi jalur seperti ini. Oh iya, saya kemarin ke mana tuh? Ke Sumatera Utara guys. Kelok ampe. Wah gila, dasar kita ke situ. Apa tuh, danau apa? Danau Meninjau. Kelok ampe itu belokannya ada 44 belokan dan saat itu malam dan penerangan sangat gelap. Saya jadi navigator, saya nggak berani bawa karena yang bawa orang sana, orang Padang, Pak Zul yang bawa, dan dia pun kayaknya jarang pulang ke sana. Jadi lebih banyak di Pandeglang. Jadi saya bantu navigasi dengan menggunakan Waze seperti itu. Kalau tanpa Waze itu saya tidak tahu jalur depan itu seperti apa karena belokannya gila, curam banget, tajam banget, nikung banget, patah banget. Ini orang-orang sana yang saya lihat, wow berani sekali. Kadang-kadang kita berpapasan dari arah berlawanan gitu. Di kelok ampe itu, wah ada truk juga guys, malah naik dari bawah ke atas. Padahal kami sendiri itu dari arah mana ya? Arah bawah. Iya, arah atas mau ke bawah. Jadi di sana ada danau terbesar. Aku lupa lagi danaunya apa namanya. Yang jelas dia 100 km persegi. Danaunya sangat besar sekali. Kamu bisa lihat di channel ini kalau nggak salah. Saya sempat turun untuk beli oleh-oleh ikan apa itu, kayak ikan teri kayak gitu. Jadi di Hidayah di sana. Danau Meninjau kalau nggak salah. Dan saya lihat di peta GPS dia sangat luas sekali danaunya guys, 100 km persegi. Kelok ampe. Wow, rutenya berbahaya. Kemudian juga banyak kalian bisa cari di YouTube juga, mungkin saya juga melintas di area yang banyak di video ini YouTube tuh. Kita juga ke mana tuh? Apa sih namanya? Aduh, gua lupa dah. Atau ke Jam Gadang, dari Jam Gadang terus ke sana, bla bla bla. Tapi memang jalur Sumatera itu yang dilintasi menuju area Sumatera Utara itu daerah gunung-gunung gitu guys. Dan pada saat itu juga ada batu yang jatuh sebesar mobil jatuh di jalan. Wow, itu yang ada air terjun itu, aduh aku lupa lagi air terjun apa sih namanya guys. Ini di sebelah kanan. Oke lah, cukup tentang Sumatera, tentang Padang. Kita bicarain yang ini aja nih, Pandeglang guys. Pandeglang punya nih di sebelah kanan nih. Aduh, tuh itu udah banyak yang parkir di sana karena itu adalah tempat wisata guys. Banyak ada rest areanya sekarang, enak tuh mau kita jadi kalau mau ke sana itu adalah bukan, gua lupa ingat begini. Ini daerah Jiput, pemandian
sekolah gue di Menes, SMP 1 Menes. Jadi kita juga waktu SMP pernah kesini juga ya. Itu pemandian apa, yang siapa yang tahu boleh dong, kamu komentar lah. Kadang ada lupa begini. Dan di situ juga banyak cerita guys. Jadi zaman dulu ini Gunung Polosari ini sangat bersejarah banget ya. Penyebaran agama Islam juga ada ceritanya di sini, termasuk dari Cirebon, Banten, dan Gunung Polosari. Kalian bisa cari-cari tahu lah. Itu bukan Ciunjuran, itu bukan Ciunjuran, bukan sih. Bukan. Kamu juga bisa lihat video Ciunjuran di channel ini. Karena saya pernah sana. Di sini juga ada banyak pondok pesantren dekati Medalwangi. Ini masih daerah Jiput, jadi bukan Ciunjuran. Ini adalah Citaman. Masya Allah, saya lupa. Itu pemandian Citaman yang kita lintasi tadi, yang ada parkirannya. Alhamdulillah, sawahnya jadikan tempat parkir, dan ada rest area, ada warungnya. Ya, itu lebih bagus dikembangkan seperti itu. Airnya itu kalau Citaman itu bening guys. Jadi teman-teman harus coba juga tuh ke Citaman, Jiput. Memang agak jauh kalau dari pusat kota Pandeglang, tapi worth it lah ya. Sangat direkomendasikan, dan itu tradisional kalau nggak salah. Citaman itu ada itu loh, batu-batu gong seperti itu kayak. Saya dulu pernah menelusuri loh, dan itu lumayan cukup gaib sekali. Saya pernah menelusuri itu karena di situ ada arca seperti itulah. Bahkan ada batu yang diselimuti, dikasih kain kafan kayak gitu. Bukit Buling atau apa gitu namanya. Dan waktu itu saya cuma sendirian guys. Serem juga, tengah hari golong. Saya tadinya niatnya ke situ, dan saya banyak melihat juga ada sejarahnya, ada ceritanya bahwa di Citaman Jiput itu juga sebagai tempat pemandian zaman-zaman dulu ya. Dan di situ juga kita bisa lihat bahwa ada batu-batu yang terbentuk kayak gitu. Saya lupa ingat nih ceritanya, udah lama sekali. Batunya kayak berlubang-lubang gitu, kayak mainan congklak gitu guys. Tapi airnya bening sekali. Kalian bisa lihat mungkin di YouTubers lain pernah memvideokan itu, dan itu sangat jernih sekali airnya. Ikan-ikan kecilnya bisa kelihatan juga. Well, kita sudah nyampe di Pasar Pari. Ini adalah Pasar Pari guys. Jadi apakah ada mobil umum ke pasar ini, ke sini, Pasar Pari Mandalwangi? Ada. Itu dari Pasar Pandeglang ada tuh angkot. Itu angkot dari Pasar Pandeglang ya, trayeknya ke Pasar Pari Mandalwangi. Cukup jauh guys. Aduh, tapi jalanannya ya, kalau pinggirannya ini bikin goyang-goyang gitu guys. Ini gue nonstop, ini udah 34 menit loh, sengaja ini dari pertigaan Caringin. Kita pengen tahu berapa waktu yang bisa kita tempuh hingga ke Mengger nanti. Di sebelah kiri, nah itu yang pink, ada Daar El Falah. Halo, selamat apa? Selamat menonton. Siapa yang pesantrennya di situ? Ini yang perempuan ya. Dar El Falah pernah saya dokumentasikan di tahun berapa itu, pernah kemah-kemah kayak gitu. Dar El Falah di situ ya. Siapa yang pesantren di situ? Siapa yang kabur? Ayo ngaku. Wah. Ya, Pari Mandalwangi
inilah situasinya, kiri kanan rame lah, banyak ruko, banyak toko. Assalamualaikum bagi para warga Mandalawangi. Ya orok menes. Abdi orok menes. Geradak subscribe lah guys, sina loba ya nu subscribe ya, jadi youtuber menang duit gitu ya. Ya baru dah manyin channel cina rekaman video ya baik dari mana gaib. Wah, uka mengejar setan. Ya kita dukung terus komunitas youtuber Pandeglang. Saya akan arahkan sedikit ke kiri. Yang kamu lihat adalah ya ketutup itu bangunan dan pohon. Itu ada Gunung Asupan. Wow, ada mobil H2 guys. Wow, Hummer masuk sini guys. Enak juga tuh kalau pakai Humvee kayak gitu. Apaan gue punya kayak gitu, ngimpi lo ya. Tapi gue pernah punya mobil Hummer kayak gitu. Humvee punya di dalam mainan game Need for Speed Underground. Nah, siapa yang suka main game Need for Speed, kamu boleh juga komen di sini. Ya apa aja kita komenin lah, gue cuma sendirian ini. Jadi apa aja yang kita lihat kita akan komenin. Ini sedikit aja guys. Nih di sebelah kanan ya adalah area pemakaman kayak gitu, tapi ada yang dikasih tempat khusus kayak gitu ya, dikurung, kasih pintu, saya lupa itu siapa namanya. Nah, untuk kamu-kamu yang mau ke arah Ciamas Serang bisa lewat sini, sebelah kiri ini. Saya pernah berapa kali lewat sini, ada 3 kalian ya. Untuk SPN, sekolah kepolisian juga ada di sini di Mandalawangi. Ini kita arahin dulu. Mana nih? Gelap guys. Ini puskesmas Mandalawangi di sebelah kiri. Mendung banget tuh langit di atas ya. SPN Mandalawangi 3 kilo. Saya bisa ceritakan jalan cukup sempit. Hati-hati, kamu bisa berpapasan dengan kendaraan lain di jalur yang berlawanan. Jadi kayak pas-pasan gitu guys. Maksudnya ini kan paling lebarnya apa itu 6 meter apa 5 meter gitu ya. Ternyata jauh juga kalau kamu mau ke mana, Ciamas, situ cukup jauh guys. Saya pernah sampai ke Palima ke sana. Itu bisa nembus Palima, bisa. Tapi jauh. Ya rutenya kecil. Kalau papasan susah. Ini macet ini lagi. Ada apa lagi ini? Ini daerah Jeput ya. Desa Cikoneng. Itu kalau ke area yang sebelah kiri itu yang arah Ciamas itu banyak belokannya juga guys. Jalan sempit, banyak belokan. Untuk pemula ya kamu harus berhati-hati, tidak disarankan sih. Jalannya cukup sempit gitu, kendaraannya cukup banyak yang melintas, ada motor, ada mobil, ada truk. Nah untuk saat ini di lokasi yang kita lalui, nah ini lagi rame banget nih, ada nikahan kali. Tuh lihat sebelah kiri. Sorry, maaf mas. Guys, tuh gunung Asupannya menarik ya di sana tuh. Jadi saya nggak mau lepas ini. Iya bener, gue pernah syuting di sini. Tuh, gue pernah syuting di Batu sebelah situ tuh. Menjadi Syekh Abdul Jabar. Iya,
Kita pernah istirahat tuh di situ tuh, di pohon-pohon itu, pohon nangka, ada pohon kelapa kayak gitu. Nah, ngadem di situ. Dan nih gua shoot di sini nih, di batu sebelah sini nih, pakai pakaian ulama Syekh Abdul Jabar. Itu waktu itu kita lagi ada proyek film Sasakala Bumi Banten apa, tapi sayangnya nggak dilanjutin. ya gue pernah syuting lah di sini dengan teman-teman, dan banyak orang yang melihat di sana. Kita lanjutkan lagi guys. Waduh, ini ada lubang-lubang gitu di pinggir jalannya, goyang-goyang guys. Emangnya lagu dangdut goyang-goyang. Ini rame banget lagi. Kayaknya ada yang nikahan gitu. Plus jalannya memang rusak, jadinya agak macet-macet gitu. Guys, nyari awak channel lewat jalan dia. Apalagi kalau kamu lewat jalan Cipo, Telosari, nyari awak lah. Tapi ini pengalaman kita, saya nonstop, tidak akan stop, video ini tidak akan pause. Dan ini kita udah ngabisin waktu 42 menit guys. Saya nggak tahu memori saya cukup apa enggak. Terus aja. Ini kita berapa kilo lagi nih ke Mengger ya. Kamu belum nemuin ini ya, tanjakan yang tajam. Nih depan macet lagi aja guys. Ini para pesepeda juga lewat jalur sini tuh. Saya lihat ada 6 orang, 7 orang. Sebenarnya enak sih jalur ini, adem kalau untuk pesepeda, tapi karena sempit dengan intensitas kendaraan saat ini yang lumayan cukup banyak, itu kadang-kadang bisa membahayakan juga bagi pejalan kaki maupun pesepeda. Jadi hati-hati kalau kamu yang bersepeda, jangan terlalu ambil tengah, jangan terlalu ambil kanan kayak gitu. Kalau bisa tetap di pinggiran sebelah kiri. Wow, indah guys sebelah kiri ya. Lokasi syuting kita yang kedua ini di lokasi ini dengan backgroundnya Gunung Pulau Sari. Kalau saya mau kasih tahu, ini ada SPBU baru di area ini, di Jalan Raya Mandalawangi Mengger. Di sebelah kiri ini SPBU yang baru. Di sini menyediakan deck slide 9.500, Pertalite 7650, Pertamax 92.900, dan Pertamax Turbo 98 9.850. Wah, ini cukup luas dan ini baru, tapi saya sudah isi BBM di Labuan. Ini tempatnya baru guys dan luas banget tuh, buat parkir enak, ada toilet, ada musola. Oke lah, kita ke kananin. Di kanan kamu bisa lihat, aduh, lu lihat jalannya tuh. Ini sebelah kirinya nggak diperbaiki, kadang-kadang begitu ya. Oke lah, saya tidak komen itu dulu. Wow, banyak tuh, bagus banget Gunung Pulau Sarinya. Sayangnya kamu nggak bisa lihat. Mau lihat? Datang dong ke sini ya. Ini Pulau Sari, kamu bisa main tuh ke Curug Putri ke situ tuh. Itu pondok pesantren guys. Di sini banyak pondok pesantren. Ada yang modern, ada Salafi, ada Pandeglang. Itu pusat pendidikan juga sebenarnya ya. Di area ini, di area pegunungan Pulau Sari dan Gunung Karang itu banyak juga. Ini di sebelah kiri adalah Polsek Mandalawangi. Ya, di depan kita udah bisa lihat tuh Gunung Karang kayaknya ya. Udah masih Gunung Karang belum? Oh iya, itu Gunung Karang itu di sebelah kiri. Jadi di sini memang disebutnya Akar Sari, Asepan, Karang, dan Pulau Sari.
ada radionya, Radio Akarsari. Kamu dengerin tuh kalau di Pandeglang. Jangan lupa dengerin Pak Ranti di 105,6 FM atau streaming aja kalau mau. Kalau kangen dengan Pandeglang, streaming di www.parantifm.com. Kalau kangen dengan Pandeglang, jangan lupa inget dong ke channel saya Danixian TV Banten. Kamu bisa cari banyak sekali konten tentang Pandeglang di sini ya. Konten jalan aja gue kontenin kan, spesial, nggak tanggung-nanggung, berjam-jam. Aduh, makanya kalian jangan lupa subscribe, like, komen, komenin yang banyak. Mau nanya apa kayak siapa yang punya kenangan di jalan ini, kayak kemarin di jalan raya apa tuh menuju ke Pulau Sari, katanya dia bilang jalan ke rumah mantan. Jangan-jangan mantan lu di situ ada 3 lagi ya. Seru banget. Kemudian juga banyak yang request kayak gitu ya, Om buatin jalan ini dong, jalan itu dong, mampir dong di rumah makan ini dong. Waduh, kalau mampir di rumah makan kagak bisa bro, kecuali lo bayarin. Atau yang ada endorse gitu ya, boleh lah nanti di endorse semua makannya, tempat makannya, tempat wisatanya. Saya mau bikin dokumentasi video wisata dari Pandeglang juga nggak apa-apa. Nah, ini kita ada di kaki Gunung Karang tuh, Gunung Karang di depan tuh. Ini Nembol nih, Nembol ya, desa Nembol. Halo warga Nembol, ada Penjawi, ada Hari Sudijon, ada Bang siapa tuh, Bang Aceh, Murdi, Bang siapa lagi, oh Mandalawangi dia ya. Ini dia. Wow, ini kalau area sekitaran sini kayak puncak gitu guys, keren ya. Desa Nembol guys, tuh ke kanan tadi. Ini turunan cukup nggak begitu curam sih, tapi ada belokan kayak gitu. Kemudian di depannya nanti kita akan melihat jembatan, dan ini musolanya unik nih. Kita kasih tahu ya bahwa beberapa tahun yang lalu musola di pinggir jalan ini pernah ada tulisan dijual. Ini musola depan nih, dijual katanya begitu. Aduh, kata gue kok nyampe dijual kayak gitu. Kayaknya mungkin itu hasil bantuan mungkin ya dari Qatar Foundation atau seperti apa, tapi kayaknya sekarang udah diperbaiki ulang dan mungkin bisa digunakan oleh para pengguna jalan yang melintas di lokasi. Di jembatannya di bawah itu ada pabrik apa, aci atau apa gitu. Well, buat kamu yang mau jalan-jalan, apa mau mampir ke DM Tirta Persada Mandalawangi, di sini nanti ada DM. Ya sekarang udah bikin penginapan kayak gitu. Lalu ada waterpark, ada juga taman-taman bunga yang Tirta Persada. Itu miliknya Haji Dedi. Kebetulan saya juga Dedi gitu ya. Nanti kita akan mampir ke situ, ada rumah makannya juga. Tapi mungkin lain kali karena saya tidak bisa mampir untuk saat ini ya guys. Jadi buat kamu mau ke DM nih, DM kalau dari arah Cikut, sini ada waterboom, Gunung Serbaguna, rumah makan, taman bunga, belakangnya ya backgroundnya Gunung Pulau Sari, bagus ya. Oh, hampir jadi tuh untuk penginapannya. Oke lah, sukses terus Pak Haji Dedi. Dan dia juga lagi menggalakkan penanaman talas beneng. Jadi kalau ada yang mau bolehlah kontak ke saya, nanti saya sambungkan dengan para pemilik, para pelaku usaha pariwisata di Pandeglang. Dia juga punya apa tuh, lahan kosong, bikin pesantren katanya. Oke, sukses terus. Kita lanjutkan perjalanan. Kita
Labuan Pandeglang. Di sini lokasinya bagus nih kalau cuaca cerah ya. Ini cuaca udah membaik tuh, langit sudah mulai biru, yang hitam-hitam sudah mulai bergeser. Kita bisa lihat di sebelah kanan Gunung Pulau Sari. Di kanan itu Pulau Sari. Kalau kamu lihat di sebelah kiri, sebelah sini adalah Gunung Karang gitu. Jadi diapit seperti itu ya. Ada juga pertemuan di antara perbatasan dua gunung tersebut atau 3 gunung. Nah, makanya di Pandeglang itu banyak orang yang datang belajar agama, berilmu dan lain sebagainya. Sebenarnya katanya Pandeglang ini sebagai selain kota 1000 ulama sejuta santri, juga tempat untuk mematangkan ilmu. Wow, ilmu apa guys? Kanuragan seperti itu mungkin. Buat kamu yang mau ke Cikoromoy, Batu Quran, ya sebelah kanan ya. Belok ke sebelah kanan. Nah ini ke kanan itu tuh, sono itu ke Cikoromoy, Batu Quran. Banyak yang dari luar kota itu datang ke sini. Di sini pun ada ya mungkin tempat-tempat religi kayak gitu ya, kayak misalnya Batu Quran, ya macam-macam lah, banyak yang jasa-jasa seperti itu. Ada jasa untuk ziarah misalnya, ada jasa untuk mendoakan, ada jasa untuk laris dan lain sebagainya, pelet, waduh, ada di situ. Ya, saya nggak tahu, tapi silahkan coba aja cari tahu lah. Oke, ini tinggi banget nih. Tembokan apa nih? Pondasi apa ini? Ini adalah apa nih? SDN Karubumbang. Wow, SDN Karubumbang tinggi sekali. Pondasi pagarnya nyampe 4 meter kali guys. Nah, dia ada di atas ya. Well, di depan agak rame. Ini ada apa nih? Putri Samata. Oh, Putri Samata. Ada apa di situ? Kumpul-kumpul. Ini guys nih, wah sebelah kiri cantik banget pegunungan Pulau Sari, ada sawahnya. Nah ini di Cibaru ini guys nih. Nih kita kasih lihat sebelah kanan deh. Ini bagus nih kalau jalannya nih sebelah sini Cibaru, oke nih. Terima kasih yang sudah diperbaiki. Untuk area lain dong diperbaiki juga. Ini kewenangannya Provinsi Banten guys kalau jalan ini. Dan Raya Mandalawangi. Nah ini guys Cibaru jadi spot unggulan untuk berfoto. Jadi kadang-kadang banyak yang berhenti di Cibaru itu untuk foto-foto dulu karena ada lihat sawah yang berundak kayak gitu dah. Hey guys, jangan lupa kalau ke arah sini kamu beli oleh-oleh. Oleh-olehnya ada emping, ada rampai, tomat kecil-kecil itu rampai. Itu enak banget kalau dibikin sambal, dan rampai ini punya rasa yang khas banget gitu ya. Wangi, rasanya khas. Pokoknya enak banget kalau kamu gabungin dengan ikan bakar. Ada ikan mas bakar, ikan lele bakar, ikan apa aja yang dibakar terus pakai sambal rampai, enak banget. Rampainya pakai manja juga, enak banget juga. Well, ini mendekati menit, kayaknya hampir 1 jam kita melalui jalur ini ya. Dengan kondisi jalan ya, di awal kita sepi jalannya, di pertengahan ya banyak sedikit kemacetan. Ini hari Minggu. Nah, untuk rute-rute yang udah kita lalui, ada tanjakan, ada turunan, belokan tidak begitu banyak, tapi sangat menantang sekali kalau untuk mobil yang tua, mobil metik, mobil pemula. Nah, terus ya sedikit menantang untuk area ini. Well, saya akan cukupkan di 60 menit ya untuk perjalanan kita dari pertigaan Caringin, Jalan Raya Ciput, Mandalawangi sampai ke Mengger, dan kita ketemu lagi dengan Jalan Raya Labuan Pandeglang.
Jadi gitu ya, untuk kamu yang mau melintas di jalur ini dari Pandeglang mau ke arah pantai, ke Carita, ke Anyer, tapi melalui jalur Mengger bisa, masuknya dari pertigaan Mengger, mobil pribadi ya. Kalau yang mau arah pulang dari pantai tadi masuknya di pertigaan Cipung. Jadi lumayan cukup panjang kita lalui jalur ini hingga hampir 1 jam ya. Kita nonstop rekamannya. Ini masuk lokasi Cilanggar, kecamatannya masuknya ke Cimanuk. Ya guys, ini bisa dibilang 1 jam lah perjalanan yang kita lalui di jalur ini. Jadi kamu bisa pertimbangkan. Sebenarnya kadang-kadang tidak begitu sepi juga jalur ini. Kadang-kadang jalur ini karena banyak dipilih orang untuk menghindari kemacetan, misalnya di saat libur sekolah, lebaran gitu ya, banyak yang wisata. Kadang-kadang orang-orang banyak lewat sini, dikirain area sini teh lebih sepi gitu, ternyata area sini lebih banyak gitu. Dan kemacetan sering terjadi di sini karena sekali lagi jalannya kan ya sekitar apa ini 6 meter 7 meter, kadang-kadang itulah tambah bikin macet gitu. Ada yang berhenti di pinggir jalan kiri kanan kayak gitu. Oke. Jadi jangan lupa buat kamu yang ingin main ke Kabupaten Pandeglang, ayo dong main. Di Pandeglang ini banyak banget tempat wisata ya, tempat untuk berlibur. Mulai dari ada sekarang wisata yang populer juga, area pegunungan itu udah populer banget. Kayak misalnya ada rumah lembur pula, rumah pula, itu ada kafe di atas gunung Karang sana. Silahkan main ya. Kemudian wisata gunung ini mulai populer lah. Ada juga yang kita lalui di jalur ini, ada juga Curug Lewi Bumi kayak gitu ya. Ada juga wisata buatan, misalnya Cas Water Park, ada DM Tirta Persada, ada Cipanas, Cisolong ya, Gunung Torong, lalu kemudian ada Cikoromoy, Batu Quran tadi, lalu kemudian ada Citaman, Ciput, ada Curug Putri, ada banyak lagi mau disebutin apa. Ke pantainya ya, pantai banyak banget di sana. Ada Pantai Gorengan, Pantai Gehu. Pantai Gorengan jadi Pantai Gehu. Ya itu ada cerita yang bikin seru di sana. Oke, yang jelas itu saja, perjalanan kita telah berakhir di sini. Saya akan lengkapkan di menit ke-60 karena ini nonstop. Saya sudah di 58 menitan ya. Saya akan terus hingga ke BPI Rokoy. Ini kita udah nyampe di pertigaan jalan raya utama, yaitu Jalan Raya Labuan Pandeglang ya. Jadi buat Anda yang ingin traveling ke Pandeglang silahkan. Oh, Ujung Kulon juga udah mulai ramai lagi ya. Dulu mau ke Gunung Krakatau juga lewat Carita bisa. Gunung Krakatau itu adanya di Lampung, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung ya, tapi udah bisa kita akses dari Carita ya dengan double speedboat. Kemudian untuk pantai itu banyak banget ya, ada Sumur, ada Tanjung Lesung ya. Sekarang kita bangkit lagi, ada Carita yang terkenal. Terima kasih, itu saja mungkin karena waktu kita sudah habis 1 jam. Jangan lupa sekali lagi subscribe, komen, tanya-tanya kalau ada yang mau ditanyakan, like, bagiin dong videonya ke teman-teman kamu yang mau datang ke Pandeglang ataupun juga yang lagi kangen dengan Pandeglang. Terima kasih ya. Dukung terus channel ini dari Xian TV dengan subscribe. Bagiin aja di sosmed ataupun di grup WA kamu ataupun di WA keluarga kamu. Terima kasih. Saya Dedi Andriana, sampai jumpa kembali dengan jalan-jalan seru lainnya di Kabupaten Pandeglang. Tonton video-video menarik lain berikut ini.